Shalom, selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang melanjutkan kitab Roma ya, pasal yang ke-10. Nah, bagi rekan-rekan Sains yang mendapatkan Saat Teduh ini bisa langsung ke Instagramnya Sains Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Sains Surabaya, Shine Spasi Surabaya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bagi kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa ada sampai hari ini dan kami berkumpul bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, Roh Kudus menjamah kami, sehingga kebenaran firman ini benar-benar merasuk dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, untuk kami melangkah dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mari Bapa, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya untuk menyatakan apa yang harus dikatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Oke, kali ini kita masuk ke dalam tema mengaku dan percaya. Kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari kitab Roma. Nah, sekarang udah masuk ke pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Nah, sekali lagi hari ini kita berbicara tentang mengaku dan percaya. Untuk itu saya ajak kita untuk buka kitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita baca ayat pokoknya di ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsanya sulit menerima kebenaran di dalam Kristus karena mereka mengejar dengan perbuatan, bukan dengan iman. Makanya tadi di dalam ayatnya yang ke-5, Paulus mengatakan bahwa sebab Musa menulis dengan kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sehingga mereka sulit sekali untuk bisa melangkah maju dengan bahwa orang-orang dapat diselamatkan itu hanya karena iman. Iman kepada Kristus khususnya. Iman kepada Mesias, kepada yang diurapi, kepada yang dijanjikan itu datang. Tapi menariknya, mari kita pahami lebih jauh. Mereka menolak dengan anggapan bahwa tidak mungkin semudah itu orang diselamatkan. Seperti yang dilakukan oleh seorang muda yang waktu datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan, saya sudah melakukan apa saja. Semualah hukum Taurat telah saya lakukan. Nah, dan apalagi persyaratannya untuk mengikuti aku. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin, maka ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi? Dia malah berpaling dan tidak kembali kepada Tuhan. Dia beranggapan dengan berbuat semua yang tertulis dalam hukum Taurat, maka dia dapat diselamatkan, dia dapat menjadi murid khususnya gitu ya. Tetapi ternyata ia tetap merasa bahwa tidak pasti tentang keselamatannya itu, sehingga dia bertanya kepada Kristus apa yang harus dilakukan lagi supaya dapat menjadi muridnya. Dan kemudian kita tahu apa jawaban Yesus. Nah, kita dapat pelajari bahwa begini, dalam iman kepada Kristus
kita harus paham bahwa ketika di dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa akan datangnya Mesias, sang juru selamat yang akan menyelamatkan umat bangsa Israel khususnya pada saat itu, kita harus paham bahwa dalam iman kepada Kristus bukan hanya sekedar iman bahwa dia adalah seorang juru selamat, tapi iman kepada dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan itulah ajaran yang sesungguhnya di dalam kekristenan, menjadi poin dasar dalam kekristenan. Nah, berbicara tentang iman itu sendiri, ada 4 kriteria yang memenuhi tentang iman di dalam perjanjian baru ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah, yang pertama, iman itu berarti bahwa kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah tersalib, dibangkitkan, dan kemudian naik ke surga, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup kita. Artinya kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, menebus semua dosa kita. Itu gambaran besar iman kita kepada Kristus. Tetapi iman yang benar bukan hanya sekedar mengaku dan percaya. Iman yang benar itu meliputi pertobatan di dalamnya. Apa itu pertobatan? Yaitu berbalik dari dosa. Setelah kita mengaku percaya kepada Kristus, kita mau hidup dalam Kristus, hidup dalam hidup yang baru yang telah diberikan kepada kita. Artinya kita melihat kehidupan kita yang lama dengan penuh penyesalan. Kita mengaku bahwa kita orang berdosa, kita butuh kasih karunia, dan kita diselamatkan karena Kristus. Maka kita berbalik dari hidup yang lama masuk ke dalam hidup yang baru. Nah, yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang meliputi ketaatan kepada Kristus. Iman yang taat kepada Kristus sebagai satu-satunya cara hidup yang diilhamkan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Untuk itu kita dapat menemukan banyak sekali teks di dalam perjanjian baru bahwa orang yang bersahabat dengan dunia, maka dia akan menjadi musuh Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita akan menjadi musuh dunia ketika kita bersama-sama dengan Allah, menjadi orang percaya yang taat di dalamnya. Nah, iman yang benar adalah iman yang disertai dengan ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya yang menuntun hidup kita. Dan yang keempat adalah iman yang meliputi pengabdian diri kita kepada Kristus sendiri, yang sepenuh hati dengan ikatan kepada Kristus Yesus yang terungkap kepada 1, kepercayaan kita, 2, kasih kita, 3, rasa syukur kita, dan kesetiaan kita. Artinya ketika kita berkata bahwa saya percaya kepada Kristus dengan dalam hati saya, kemudian saya mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup saya, tapi hidup saya tidak pada ketaatan, pada pengabdian diri kepada Kristus, maka sebenarnya itu tidak mencerminkan iman yang benar. Artinya iman kita harus disertai juga dengan pengabdian pribadi kita kepada Kristus. Jadi 4 poin penting ini yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai orang percaya yang hidup dalam iman kepada Kristus. Iman itu meliputi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah disalibkan dan kebangkitannya dan kenaikannya untuk menebus orang percaya. Kemudian iman yang meliputi dengan pertobatan, di mana kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Kemudian iman yang termasuk dalam ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Kemudian iman yang meliputi pada pengabdian diri kepada Kristus dalam hidup kita. Inilah 4 poin penting yang harus kita pahami bahwa kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus. Jadi disederhanakan seperti ini. Kita mengaku dengan mulut kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, menebus dosa kita, dan memberikan kita hidup yang baru. Dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Artinya sesederhana itu. Tapi ketika kita melihat apa yang dipahami oleh bangsa Israel, kenyataannya adalah begitu juga dihadapi oleh banyak orang pada saat ini. Begitu banyak yang tersandung oleh kebenaran ini, karena mereka mengejar bukan karena pimpinan Roh Kudus yang memimpin mereka untuk mengerti mengenai kebenaran ini, tetapi mereka mencoba untuk menggalinya dengan pemahaman mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tidak dapat menikmati kebenaran ini. Firman iman ini adalah kasih karunia Allah yang sungguh teramat besar dan melampaui segala pemahaman manusia, sehingga banyak manusia yang menolaknya. Akan tetapi ketika kita mau menerima ini, kita harus mau merendahkan diri dan menerima kebenaran ini. Dan saudara,
mau tahu apa yang menyertainya, maka kita akan menyadari betapa ajaibnya kasih karunia Allah dan menikmati bagaimana kebenaran ini membebaskan kita dan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari dengan mulutmu mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dari imanmu percaya bahwa Dia yang telah mati di atas kayu salib bangkit untuk menebus kita semua. Hiduplah di dalamnya sebagaimana kita telah dilahirkan kembali. Taat kepada firman-Nya, kepada Kristus dan firman-Nya sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Dan mari kita sama-sama mengambil bagian untuk mengabdi kepada Kristus sebagaimana kita adalah hamba Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membangkitkan, menyadarkan kembali kepada kami tentang iman kami kepada Kristus, sehingga kami tahu Dia bukan hanya juru selamat. Yesus bukan hanya juru selamat bagi kami, tapi Engkau Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang percaya kepada kematian-Mu, kebangkitan-Mu, penebusan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan juga biarkan kami menyadari bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menaruh hidup kami dengan ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya sebagai satu-satunya jalan hidup kami. Dan ajar kami untuk mau menyangkal diri kami dan mengabdikan hidup kami di dalam panggilan Kristus yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan mari Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan ini dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka. Roh Kudus bekerja memberkati mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.